Jiang Luo dan Jingming tiba di pintu masuk zona badai petir tepat saat kilat membelah langit di atas mereka. Tempat itu tidak tampak seperti arena pelatihan biasa, melainkan menyerupai pangkalan militer yang dijaga ketat. Begitu mereka turun dari mobil, seorang instruktur paruh baya menghampiri. "Aku Wu Chuang," ujarnya singkat. "Aku bertanggung jawab atas penilaian peserta baru di sini." Jiang Luo mengangguk sopan. "Ini Jingming, adik kelasku dari Magic City. Ia akan berlatih di sini selama liburan musim dingin." Tatapan instruktur Wu Chuang tertuju pada Jingming selama beberapa detik, menilainya dengan seksama. "Aura yang tajam," komentarnya, sesuai dugaan dari seorang jenius universitas papan atas. Tak jauh dari sana, beberapa siswa dari kamp pelatihan elit mengamati dalam diam. Jadi dia orangnya. Dari Magic City University. Tidak terlihat lemah. Sepertinya setara dengan kita. Bisikan mereka perlahan berubah menjadi perdebatan. Mana yang lebih kuat, siswa kamp pelatihan elit atau para jenius universitas? Jingming tidak menunjukkan reaksi apapun. Sebelum pergi, Jiang Luo menatapnya dengan serius. "Hati-hati." Jingming mengangguk tenang. Instruktur Wu Chuang kemudian berbicara kepada seluruh peserta. "Penilaian ini berlangsung selama 6 hari. Masing-masing dari kalian harus membunuh 1 Thunder Beast tingkat 3 puncak." Jiang Luo sedikit mengernyit. Persyaratan yang berat? Wu Chuang menepis kekhawatiran itu dengan percaya diri. Siswa dari kamp pelatihan elit seharusnya mampu melakukannya. Ia menunjuk seorang siswa berambut biru yang berdiri tenang di barisan depan. Lei Jinyang adalah siswa paling menonjol semester ini. Bahkan binatang tingkat 4 pun tidak akan menjadi masalah baginya. Wu Chuang kembali menoleh kepada Jiang Luo. "Dan Jingming, apakah ia juga berada di tingkat 3 puncak?" Jiang Luo menjawab jujur. Menurut Liu Ming, kekuatannya sebanding dengan pengguna tingkat 4 puncak. Ekspresi Wu Chuang berubah tipis. Ia tampak jelas terimpresi. "Kalau begitu," katanya, "aku berharap ia dapat berlatih tanding dengan murid-muridku bila ada kesempatan." Setelah memasuki zona badai petir, suasana berubah seketika. Hutan itu lebat dan redup. Kilat hampir terus-menerus menyambar di atas kanopi pepohonan. Guntur menggelegar tanpa henti, mengguncang tanah pada interval yang tak beraturan. Jingming melangkah maju dengan mantap sambil mengamati sekitar. Pertama, singkirkan beberapa binatang lokal, lalu cari tempat yang tenang untuk mempelajari petir alami. Belum jauh ia berjalan, beberapa siswa menghadangnya. Lei Jinyang berdiri di tengah kelompok itu. Seorang siswa berbicara dengan nada percaya diri. "Kami selalu penasaran dengan kekuatan para jenius universitas papan atas. Bagaimana kalau kita adakan kompetisi persahabatan? Mari kita lihat siapa yang bisa memburu Thunder Beast lebih banyak." Jingming menjawab tanpa ragu. "Aku tidak tertarik." Nada suaranya datar, namun dalam hatinya, ia telah menilai mereka. Tak satu pun dari mereka mencapai tingkat 4. Tidak ada kompetisi yang berarti di sini. Ia melangkah melewati mereka. Seorang siswa berambut ungu mendengus keras. Jadi bahkan siswa universitas top pun bisa menjadi pengecut. Jingming tidak menanggapi. Ia terus berjalan semakin dalam ke hutan. Tiba-tiba, gemuruh berat mengguncang tanah. Dari sela-sela pepohonan muncul seekor makhluk besar menyerupai banteng. Tubuhnya diselimuti lapisan hitam seperti zirah dan kilat berderak di permukaannya. "Black Armored Thunder Ox tingkat 1 peringkat tinggi," gumam Jingming. Ia ingat perkataan Jiang Luo bahwa binatang di tempat ini lebih kuat daripada yang ada di zona liar biasa. Thunder Ox itu menundukkan kepala dan melepaskan semburan petir berkonsentrasi. Kilatan itu menghantam Jingming secara langsung. Tanah di sekitarnya meledak. Saat samut hilang, ia masih berdiri tanpa sedikit pun cedera. "Daya keluaran petirnya cukup mengesankan untuk tingkat 1, ujarnya tenang. Binatang itu meraung dan menyerbu. Jingming melangkah maju dan melayangkan 1 pukulan. Benturannya menggema, bahkan lebih keras daripada guntur di langit. Thunder Ox itu roboh seketika. Jingming mendekat dan memeriksa tubuhnya dengan saksama. Struktur pertahanannya telah diperkuat. Tempering petir yang konstan jelas memperkeras daging dan jaringan ototnya. Sebuah notifikasi sistem muncul. 15 poin kemampuan diperoleh. Ia memandang bangkai binatang itu sejenak. Sudah hampir sebulan sejak terakhir kali ia memburu binatang buah seperti ini. Senyum tipis terlukis di wajahnya. "Kalau begitu, mari kita tingkatkan tempo." 4 jam kemudian, ia berhasil membunuh seekor Swift Thunder Iron Wolf tingkat 2 peringkat menengah. 25 poin kemampuan diperoleh. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Dalam 4 jam, ia hanya bertemu 9 ekor binatang. Kepadatan yang sangat rendah dan tidak wajar.
Sambil makan untuk memulihkan stamina, ia mengaktifkan peta holografik. Secret Realm Petia terbagi menjadi 4 wilayah. Area luar, area tengah, area inti, dan inti terdalam. Saat ini ia berada di area tengah. Jika kepadatan binatang rendah di sini, kemungkinan mereka terkonsentrasi di area inti. Ia segera mengambil keputusan dan bergerak lebih dalam. 5 jam kemudian, Jingming memasuki area inti. Intensitas petir meningkat drastis. Ia melepaskan denyut petir alami dari tubuhnya, dan guntur di sekelilingnya bereaksi hebat. Bahkan tubuh petir tak terhancurkannya merasakan tekanan lingkungan. Jadi wilayah ini terus-menerus menempa apapun yang berada di dalamnya, gumamnya pelan. Ia mempertahankan kemampuan petir di seluruh tubuh untuk melawan atmosfer yang menekan. Namun satu hal membuatnya heran. Jika ini adalah wilayah inti, seharusnya binatang tingkat 4 sering muncul. Mengapa justru terasa kosong? Tiba-tiba, ia mengadah. Sekawanan Thunder Eagle berbulu hijau melintas di langit. Tubuh mereka diselimuti kilat zamrud. Mereka tidak sedang berburu mangsa, melainkan mengejar sambaran petir yang lebih kuat. Mata Jingming menyipit. Mereka tertarik pada petir berintensitas tinggi. Sebuah gagasan terbentuk seketika. Jika demikian, aku bisa memancingnya. Tetapi aku harus meningkatkan kendali terlebih dahulu. Ia melompat ke dahan pohon tinggi dan duduk bersila. Alih-alih bertarung, ia mengamati. Petir awan ke awan, petir bola, petir lembaran, petir beruntai. Masing-masing memiliki pola berbeda, kepadatan berbeda, dan ritme pelepasan energi yang berbeda. Energinya liar namun terstruktur, ganas tetapi presisi. 3 jam kemudian, ia mulai menguji pemahamannya. Petir ilahi emas berkumpul di telapak tangannya. Kemahiran manipulasi energinya hampir menyamai tingkat kemampuan es sebelumnya, tetapi masih belum cukup. Ada tahapan dalam penguasaan energi, bentuk mentah, pencairan, lalu pemadatan. Setiap tahap meningkatkan daya hancur secara signifikan. Setelah menyempurnakan kendalinya lebih jauh, ia membuka mata. Untuk saat ini, sudah cukup. Waktunya menguji teori. Kembali ke area tengah, Jingming melepaskan semburan besar petir emas ke langit. Hutan seketika terangi cahaya menyilaukan. Guntur meraung berespons. Beberapa saat kemudian, laulan samar terdengar dari kejauhan. Berhasil. Senyum tenang muncul di wajahnya. Datanglah. Ia bergerak lebih dalam ke hutan. Auranya yang memancarkan petir menjadi suar penarik. 2 jam kemudian, hasilnya tak terbantahkan. Sekawanan besar Thunder Beast mengejarnya. Tingkat 2, tingkat 3, bahkan beberapa varian yang lebih kuat. Semuanya tertarik oleh aura petirnya. Jingming berhenti dan berbalik. Karena kalian begitu ingin bermandi petir, akan kupenuhi keinginan itu. Ia mengangkat tangan. Petir emas meledak keluar. Thunder Prison. Medan listrik raksasa mengembang, menjebak seluruh kawanan dalam arus berderak yang mengamuk. Raungan kesakitan menggema ketika listrik mengaliri tubuh mereka. Saat mereka terbelenggu, Jingming membentuk tombak petir terkondensasi dan melemparkannya ke pusat kawanan. Ledakan dahsyat mengguncang hutan. Beberapa binatang tumbang seketika, tetapi sejumlah yang lebih kuat berhasil menerobos penjara petir yang melemah dan menyerbu ke arahnya. Jingming tidak mundur, ia justru melangkah maju. Perfect. Petir ilahi meletus dari tubuhnya dalam satu gelombang terakhir yang amat dahsyat. Sapuannya memusnahkan seluruh yang tersisa. Notifikasi sistem bermunculan bertubi-tubi. Pembunuhan terkonfirmasi. Pembunuhan terkonfirmasi. Pembunuhan terkonfirmasi. Poin kemampuan meningkat. Jingming menatap medan pertempuran yang hangus di hadapannya. Senyum puas terkukir di wajahnya. Kini, akumulasi yang sesungguhnya bermula.